bukti nyata bahwa dia benar-benar bertauhid murni. Sang pencinta sejati adalah iblis dan Fir'aun itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Iblis alif ba lam ya shin. Manusia cuma pandai mengatakan memanglah semua gerak Allah, lenyap, hak ditutupi jasad itu sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, mabadu. Salam sedulur setara leluhur. Ketemu lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan saya, di channel Ngopi Wingit. Jangan lupa teman-teman semuanya, bosku ya, di share-share, like, komen-komen. Jangan lupa juga di subscribe channel Ngopi Wingit. Kali ini aku ingin mencoba untuk mengupas suatu rahasia kemurnian tauhid ya. Di balik kemurnian tauhid ini saya belajar dari Aba Iblis dan Aba Fir'aun. Ya, saya belajar kemurnian ketauhidan ini dari Aba Iblis dan Aba Fir'aun. Seperti yang telah kita tahu, dua tokoh legendaris ini ya, Iblis dan Fir'aun ini, yang akan menjadi pembelajaran sepanjang masa, yang dapat kita ambil banyak pelajaran berharga, suatu makna tersirat dalam kehidupan khususnya. Dan di sini aku mengatakan ya, sang pencinta sejati adalah Iblis dan Fir'aun itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita akan kupas lebih dalam. Kita akan coba memberikan suatu pemahaman lebih dalam untuk kita belajar bersama di sini ya. Yang sesuatu yang bisa kita ambil makna tersirat di balik kemurnian tauhid itu sendiri. Makhluk yang paling bertauhid dan paling makrifat kepada Allah adalah Iblis dan Fir'aun. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa Aba Iblis dan Aba Fir'aun ini? Iblis mengenal Allah dan pernah berdialog langsung dengan Allah. Keengganannya menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam adalah bukti nyata bahwa dia benar-benar bertauhid murni ya. Dia benar-benar bertauhid murni, tidak mau menodai kemurnian tauhidnya dengan bersujud kepada selain Allah itu sendiri. Dia adalah pencinta sejati yang lebur di dalam kecintaannya terhadap Sang Kholik. Dia tidak mau menyakiti perasaan kekasihnya, karena semua yang terjadi pada dirinya adalah bentuk maksiat. Sesungguhnya Allah hendak menguji iblis. Allah memudahkan iblis berbuat maksiat jika sudah masuk di dalam ujiannya, sebagaimana ia memudahkan berbuat taat jika tidak diujinya. Tegasnya bahwa kemaksiatan, pembangkangan, dan ketaatan semuanya diciptakan oleh Allah, dan iblis pun memilih pembangkang, dan kemudian Allah menetapkan yang demikian sebagai takdirnya. Di antara penghuni surga pada waktu itu tidak ada pemuja dan pengesa muwahhid ya, seperti iblis itu sendiri. Iblis dan Fir'aun ya, Iblis dan Fir'aun adalah dua sosok makhluk durjana, laknatullah, kufur dan kekal di dalam neraka jahanam. Dosa iblis adalah dosa hasud kepada Adam.
Kemudian ia takabur dan menolak, ya, perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Sedangkan dosa Fir'aun adalah takabur dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah dua pandangan berbeda yang sangat kontras dan kontradiktif. Dan kita belajar dari hakikat iblis, makna hakikat iblis itu sendiri. Jika Allah tidak kita kenal, jikalau iblis menyamar, maka akan tunduk patuhlah mereka itu kepada iblis karena perasaan mendapat petunjuk Allah. Tambahan pula, iblis kelemahan, ya, iblis itu tahu kelemahan anak cucu Adam, yaitu takut pada rukun dan hukum syariat. Maka iblis pun menasihati, janganlah kamu tinggalkan rukun 5 waktu, ya, banyakin zikir dan sebagainya. Bila sembayang, iblis berdiri di depan dan sembayanglah manusia yang alim itu, siapakah yang disembahnya. Nah, itu harus kita pahami. Karena apa? Di dalam firman Allah, surat Al-Jin, ya, ayat 6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antaranya manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antaranya jin itu sendiri. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam kandungan surat Al-Jin ayat 6, bosku. Ya, itulah, ya, inilah diri manusia yang menipu dirinya sendiri. Ya, manusia menipu dirinya sendiri. Buat amal ibadah karena ikut rukun dan hukum tanpa mendalami apa itu rukun dan apa itu hukum. Kajilah keduanya, mulai dari alif hingga ya, ya, muqaddam, dan kepada Al-Quran bermula dengan alif lam mim. Kalau tidak kenal Tuhan, bagaimana hendak tahu itu alif dan apa bedanya dengan hamzah? Sebab dari segi bunyi ia sama. Alif untuk Tuhan, alif lam lam ha, tegak lurus dan tidak bengkok seperti hamzah. Adam dimurkai Allah dikarenakan iblis, disebabkan Adam pula iblis pula dilaknati Allah. Maka berkatalah iblis di dalam Al-Quran dengan penuh dendam, dan lantaran engkau Allah telah sesatkan diri saya, pasti saya akan halangi mereka manusia yang dimaksud ke jalan yang lurus. Wah, ini hati-hati nih yang sering-sering bilang sesat. Wah, hati-hati. Ya, memang kita tersesat saat ini, ya. Memang kita tersesat karena kita masih mencari dan mencari. Maka bagi yang belum mengenal zat, sifat, asma dan afal Allah, ya, Rasul dan ulil amri secara mendalam, pahami teman-teman secara mendalam ayat amaran iblis, ya, di atas adalah satu ancaman kepada mereka dan lain-lain manusia sejagat, ya, sejagat, pokoknya sejagat, bosku. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, iblis sangat pintar di dalam tipu muslihatnya, sehingga manusia Adam dan Hawa yang sudah berjumpa Allah pun dapat dibelitnya hingga dimurkai Allah dan dihantar ke dunia ini. Nah, akhirnya apa? Kita juga ikut-ikutan di dunia, bosku. Coba kalau Adam dan Hawa dulu nggak turun ke dunia, ya, kita sudah enjoy, happy di surga, ya. Ini kan pula kita sebagai manusia, ya,
yang tidak pernah berjumpa Allah, ya, dan kenal pun tidak akan Allah itu sendiri. Barangkali pada iblis manusia sekarang ialah manusia yang ingusan, yang layak diketuk-ketuk kepalanya oleh iblis itu sendiri, dan akhirnya mudah kita mengkafir-kafirkan saudara kita sendiri, memurtad-murtadkan saudara kita sendiri, menyesat-nyesatkan saudara kita sendiri. Ya, ini bentuk dari campur tangan iblis ini berarti ya. Ini hati-hati ini ya dengan hatimu sendiri ya, hati-hati teman-teman. Jangan mudah kita menyesat-menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, membidah-bidahkan. Wis pokoknya yang negatif-negatif lah. Jangan-jangan. Nanti ya kayak iblis jadinya ya. Kita berarti sudah ditipu sama iblis kita. Adakah manusia yang beriman sanggup diketuk-ketuk kepalanya oleh iblis? Kalau saya bertanya di sini. Ya, mereka tentu tersenyum melihat iblis, dan iblis pula ya melarikan diri bila nampak orang yang benar-benar beriman. Iblis pun takut sebenarnya dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Kenapa bisa begitu? Iya, karena apa? Di sisi Tuhannya. Karena apa? Karena iblis malu, karena orang-orang itu tahu akan silsilah diri iblis lah. Makanya kita butuh belajar tentang ketauhidan murni. Ya, tentang ketauhidan murni, dan guru ketauhidan murni siapa? Kita ambil dari pelajaran iblis dan Aba Fir'aun ini sendiri. Apa itu iblis ya? Iblis alif ba lam ya shin. Iblis alif ba lam ya sin. Alif ikhtibar diri zat artinya. Ba ikhtibar sifat bagi zat artinya. Lam ikhtibar asma bagi zat, ya, ikhbar afal bagi zat itu sendiri. Shin ikhtibar syir bagi zat itu sendiri. Manusia tidak mengenal alif zat. Ba itu menyatakan sifat bagi zat, sehingga zat meliputi dan berasma Allah. Dan di dalam kata yang mudah, dan ini penjelasan di dalam kata yang mudah. Di sini iblis sama dengan manusia yang hidup. Ya, iblis sama dengan manusia yang hidup. Tidak melihat dirinya wujud dari zat dan membelakangkan hak yang zat. Nah, itu bisa kita pahami yang pertama. Karena apa? Manusia cuma pandai mengatakan memanglah semua gerak Allah, tetapi tidak mengaku kenyataan dan mengemukakan bermacam-macam dalih, sehingga akan lenyap hak, ditutupi jasad itu sendiri. Lenyap hak artinya apa? Menang yang batil sama dengan iblis itu sendiri. Bagi yang mengetahui zat itu wujud, bahwasanya zat juga menyatakan wujudnya melalui qidam, bukan kodam ya, tapi qidam, yakni sifat Muhammad, dan sifatnya ialah baqo di dalam jasad atau tubuh manusia bernama atau berasma sebagai Adam. Dan Adam pun di sini juga diartikan sebagai Yasin, adalah kenyataan dan perakuan zat kepada sifat. Itulah sir atau rahasia yang penuh dengan hikmah. Ya. Kesimpulannya, iblis itu adalah perbuatan nafsu manusia dalam mengerjakan amal ibadah dan mensyirikan, yakni menduakan Allah. Ya, maksudnya ialah Yasin adalah manusia yang beriman, yang mengesahkan zat, sifat, asma dan afal, dan bertauhid bahwa segala perbuatan mereka adalah Allah belaka.
Jadi hanya Allah, 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 dan tahu hanya Allah, 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 Allah itu sendiri. Oke bosku, semoga dengan apa yang sedikit saya sampaikan mengenai suatu rahasia di balik kemurnian tauhid, kita ambil makna yang tersirat di dalam suatu pelajaran dua tokoh Aba Iblis dan Aba Fir'aun ini akan menambah wawasan kita dan meningkatkan rasa kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat bosku semuanya. Sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Tetap dukung channel Ngopi Wingit agar kita makin semangat mengupas dan mengupas suatu rahasia di balik rahasia itu sendiri. Wali taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.